Pemirsa, Anda masih bersama kami di iBreak. Saya pun masih ditemani oleh Pak Goni dan juga Pak Suroso. Pak Goni, dari bulan Juni lalu yang saya dengar dari total anggaran yang telah disiapkan pemerintah Kota Surabaya untuk penanganan COVID-19, ternyata serapannya cukup rendah, hanya di angka 23 hingga 26% saja, menyisakan 160 sekian miliar untuk penanganan yang memang sampai dengan hari ini belum dikucurkan. Artinya dengan penyerapan yang cukup rendah, lalu juga dana kelurahan yang dibatalkan karena dialokasikan, apakah ini suatu hal yang tidak menjadi perhatian bagi kawan-kawan Dewan? Ya, ini pasti juga menjadi perhatian teman-teman yang ada. Karena tempo hari lalu kanal dalam artian juga tidak menanyakan bahwasanya dulu kan pengusulan melalui masyarakat itu kan melalui UPD-UPD. Sekarang melalui kanalisasi masing-masing ada di tingkatan kelurahan berhak untuk mengelola anggaran itu. Lah, kadang ada sebuah teman-teman merasa di tingkatan kelurahan itu ketakutan karena ini berkaitan dengan hukum nantinya. Betul. Nah, maka dari itu perlunya adanya perencanaan secara matang. Baik Pak RW yang ada di sini mewakili secara keseluruhan. Seluruh RW kan hampir ada 1.500-an lebih RW yang ada di Kota Surabaya itu. Lah, paling tidak bersinergi di level itu. Kalaupun ada kendala, ya silakan adukan kepada kami, karena itu fungsi kontrol kami untuk melakukan pengawasan kepada eksekutif. Oke, jadi jangan ragu untuk terus berkomunikasi dengan anggota Dewan. Pak Suroso, sejauh ini terkait dengan batalnya dana kelurahan, lalu juga memang belum ada bantuan dana kampung tangguh yang dikucurkan bagi teman-teman di Kapas Gading. Apa harapan terbesar jenengan, Bapak, bersama dengan warga sekitar? Ya mudah-mudahan aja, terutama warga ya sabar dulu dan nantinya dari pihak pemerintah supaya secepatnya bisa mencairkan itu, karena itu sangat diarep-arep sama warga itu. Oke, sangat diarep-arep. Saat dana sudah cair, apa prioritas utama yang akan dilakukan di warga sekitar, Bapak? Ya pembangunan kampung aja nanti. Pembangunan kampung? Ya nanti RT-nya saya tanyai dulu satu persatu apa yang perlu dibangun dulu. Oke, jadi masih akan ada pembangunan di tingkat RT dan juga RW. Iya. Terakhir, Pak Goni, memang tadi dikatakan bahwa harapannya Pak Suroso segera dicairkan dananya dan akan digunakan pembangunan. Terkait dengan hal ini, apa yang menjadi perhatian teman-teman di Dewan? Apakah akan melakukan monitoring secara khusus terkait dengan penggunaannya digunakan untuk pembangunan saja atau berkaitan dengan hal kesehatan COVID? Lah, sejauh ini kan force majeure dalam kondisi semacam ini. Ini kan dalam rangka menghadapi memutus mata rantai penyebaran COVID ini, ada sebuah kebijakan khusus dalam artian kan ada restu dari pemerintah pusat untuk melakukan penanganan itu. Jadi sejauh ini kita masih, kalau dalam taraf kewajaran ya kita tidak akan menggunakan hak kita semisal. Tapi kan paling tidak ada masukan-masukan dari masyarakat, karena kami pun duduk di legislatif itu kan mata dan telinga itu kan juga terbatas kalau tidak ada aduan dari masyarakat. Jadi perlunya dalam artian itu kita juga sering turun kepada masyarakat untuk menyampaikan hal tersebut. Terus yang kedua terkait dengan pembangunan, saya berharap bukan hanya pembangunan secara fisik, tapi paling tidak peningkatan kualitas hidup di masyarakat tersebut. Bagaimana membuat ketika ngomong konotasi kampung tangguh, itu tangguh dalam hal apapun, tangguh dalam hal perekonomian dan sebagainya itu, tangguh dalam hal apapun. Jadi paling tidak Pak RW menjadi pelopor, inisiator bagaimana mengejawantahkan dalam artian memecahkan problematika yang ada di kampungnya. Itu menarik. Kayak contoh di sekolah itu ada salah satu RW itu menjadi kampung herbal. Kampung herbal? Ya kan banyak. Kayak misal contoh ada kampung dinamo, kampung sabun, paling tidak bisa mengurangi satu pengangguran, angka pengangguran di wilayah sekitar. Terus habis itu tertopang perkampungan itu. Nah, ketika pembangunan kayak saluran, kalau tidak terintegrasi secara keseluruhan, ya mana mungkin bisa. Betul. Nah, itu makanya perlu duduk bersama, mendiskusikan segala apapun. Ketika ada temuan atau apapun, silakan bicarakan melalui kanal masing-masing. Oke, baik. Jadi banyak hal yang perlu diperhatikan oleh Pak RW dan juga Pak RT-nya. Tadi Pak RW, Pak Suroso ditantang oleh Pak Goni untuk bagaimana nanti jika dana memang dicairkan, tidak hanya sekedar pembangunan fisik, tapi pembangunan secara perekonomian. Siapkah melakukan hal tersebut, Pak Suroso? Ya insya Allah siap.
Insya Allah siap, nggih? Nggih. Oke, jadi memang kita tahu pemirsa bahwa corona ini tidak hanya menyerang sektor kesehatan saja, tapi juga menyerang sektor ekonomi, bahkan mengharuskan sejumlah instansi usaha gulung tikar dan melakukan pemutusan hubungan kerja. Itu artinya memang saat ini perekonomian masyarakat sedang terguncang dan mau tidak mau saat bantuan cair dari pemerintah, masyarakat harus bisa menggunakannya secara bijak, tidak hanya pembangunan fisik, tapi pembangunan kesejahteraan juga perlu diperhatikan. Pak Goni, terima kasih. Pak Suroso, terima kasih sudah hadir di studio kami. Dan pemirsa, saya Ken Sandi mewakili kerabat kerja yang bertugas juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jika Anda memang terpaksa harus beraktivitas di luar rumah, jangan lupa selalu gunakan masker, bekali diri dengan desinfektan, dan juga jaga jarak minimal 1 hingga 2 meter. Saya Ken Sandi pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.